Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Sustiawan. NIM saya 1059411000519. Saya berasal daripada mahasiswa jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar, angkatan 2019. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemberian pakan pada pembesaran ikan nila atau Oreochromis niloticus. Jadi potensi perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 15,59 juta hektar yang terdiri atas budidaya air tawar, yaitu 2,23 juta hektar, air payau sebesar 1,22 juta hektar, dan budidaya air laut mencapai 12,14 juta hektar. Pemanfaatan potensi perikanan budidaya saat ini baru mencapai 10,1% untuk budidaya tawar, 40% budidaya air payau, dan 0,1% untuk budidaya laut. Pemanfaatan potensi perikanan budidaya yang masih demikian rendah, maka diperlukan langkah-langkah konkret untuk mendorong peningkatan produksi ikan yang permintaan pasarnya sangat besar, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun luar negeri. Cahyono 2000. Salah satu jenis ikan yang sangat banyak dibudidayakan saat ini adalah ikan nila Oreochromis niloticus. Perkembangan budidaya ikan nila meluas di berbagai negara seperti Thailand, Vietnam, maupun Indonesia. Rukmana 1997. Meskipun ikan nila merupakan komoditas yang mudah dibudidayakan, ada beberapa faktor alami yang dapat menghambat keberhasilan usaha untuk mendapatkan hasil produksi ikan nila yang setinggi-tingginya, yakni dengan penyediaan makanan alami secara berkesinambungan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan budidaya adalah pakan. Pakan yang berkualitas baik merupakan faktor penting penentu keberhasilan budidaya ikan. Salah satu cara untuk menekan biaya pakan adalah dengan penggunaan pakan secara efisien, baik dalam pemelihara jenis, jumlah, jadwal, dan cara pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan ikan. Manajemen pakan ikan merupakan salah satu faktor penentuan keberhasilan usaha budidaya ikan. Pakan merupakan unsur terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Pakan buatan adalah pakan yang sengaja dibuat dari beberapa bahan baku. Pakan buatan yang baik adalah pakan yang mengandung gizi yang penting untuk ikan serta memiliki rasa yang disukai oleh ikan dan mudah dicerna oleh ikan. Akbar 2010. Metode yang dilakukan pada hari ini, yang pertama, waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Mei 2017 di kolam beton BBI Ompo Sopeng. 2. Metode pelaksanaan. Persiapan lahan yang terdiri dari pengeringan dasar kolam, pembersihan dasar kolam, dan saluran pemberantasan hama. Pengolahan tanah, dasar pemupukan, pengisian air, dan penebaran benih. Selanjutnya dilakukan pemberian pakan, pengukuran parameter kualitas air, suhu, pH, dan DO, sampling pertumbuhan dan panen. 3. Parameter yang diamati dan analisis data. Pertumbuhan mutlak, VM sama dengan WT min WO. Keterangan, VM pertumbuhan mutlak atau KG, WT biomassa akhir atau KG,
WO biomasa awal atau KG. Tingkat kelangsungan hidup ikan atau dalam kurung SE sama dengan NTX 100% per NO. Keterangan SE tingkat kelangsungan hidup dalam kurung persen, NT jumlah ikan akhir atau ekor, NO jumlah ikan awal atau ekor. Parameter kualitas air. Data manajemen pemberian pakan, pertumbuhan mutlak, tingkat kelangsungan hidup ikan, dan parameter kualitas air dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. Hasil dan pembahasan. A. Manajemen pemberian pakan. Jenis pakan yang diberikan pada ikan nila yaitu pakan jenis pelet dengan kandungan protein 14-16%. Konversi pakan dan efisiensi pakan merupakan indikator untuk menentukan efektivitas pakan. Konversi pakan dapat diartikan sebagai kemampuan spesies aquaculture mengubah pakan menjadi daging, sedangkan efisiensi pakan adalah bobot basah daging ikan yang diperoleh per satuan berat kering pakan yang diberikan. Nilai konversi pakan menunjukkan bahwa sejauh mana makanan efisien dimanfaatkan oleh ikan peliharaan. Oksigen secara tidak langsung mempengaruhi besar kecilnya konversi pakan. B. Tingkat kelangsungan hidup ikan atau SR. Kelangsungan hidup adalah peluang hidup suatu individu dalam waktu tertentu, sedangkan mortalitas adalah kematian yang terjadi pada suatu populasi organisme yang menyebabkan berkurangnya jumlah individu di populasi tersebut. Tingkat kelangsungan hidup akan menentukan produksi yang diperoleh dari erat kaitannya dengan ukuran ikan yang dipelihara. Effendi 1979. Selain itu, menurut Mutjiman 2004, pakan yang mempunyai nutrisi yang baik sangat berperan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan mempercepat pertumbuhan ikan. Mutjiman 2004 menyatakan bahwa ikan membutuhkan energi yang pertumbuhan, aktivitas hidup, dan perkembangbiakan. Pakan berenergi adalah pakan yang mengandung energi yang tinggi. Energi yang tinggi dapat memperbaiki konversi pakan dan pertambahan berat badan ikan. Ikan menggunakan protein sebagai sumber energi yang utama. Sumber energi kedua yang digunakan adalah lemak, sedangkan karbohidrat menjadi sumber energi ketiga. C. Parameter kualitas air. Hasil pengukuran kualitas air. Nomor parameter: 1 suhu, 2 pH, 3 oksigen terlarut. Kualitas air: 2 suhu 26,14 sampai 34,1. Hasil pengukuran kisaran optimal 9/14 sampai 38. pH 6,52 sampai 10,6, 75/11. Oksigen terlarut atau DC 0,88 sampai 15,92, lebih kurang 5. Hasil pengamatan kualitas air selama pemeliharaan menunjukkan bahwa kualitas air masih dalam batas yang bisa ditolerir oleh ikan. Kisaran suhu yang diperoleh selama pemeliharaan masih sangat baik untuk kehidupan dan pertumbuhan ikan nila atau Oreochromis niloticus, yaitu berada pada kisaran 24,14% hingga 34 sampai 19 0 cc dan dapat memijah secara alami pada suhu 22 sampai 37 derajat Celcius.
Suhu optimum untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan nila adalah 25 sampai 30 derajat Celcius. Suhu sangat berpengaruh terhadap metabolisme dan pertumbuhan organisme serta mempengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi organisme perairan. Suhu air media selama pemeliharaan masih berada dalam kisaran yang optimum untuk kehidupan ikan nila. Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil pengukuran suhu yang tinggi tersebut dilaksanakan pada sore hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fitria 2012 bahwa suhu yang berubah-ubah dapat dipengaruhi oleh waktu, cuaca, aliran, dan kedalaman air. Derajat keasaman atau pH merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen yang menunjukkan suatu asam atau basa suatu perairan. Keasaman atau pH memegang peranan penting dalam budidaya perikanan karena berhubungan dengan kemampuan untuk tumbuh. Nilai pH merupakan indikator tingkat keasaman perairan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pH perairan diantaranya aktivitas fotosintesis, suhu dan terdapatnya anion dan kation. Kisaran pH yang diperoleh selama pemeliharaan yaitu 6,52 sampai 10,67. Kisaran tersebut masih sangat layak untuk pertumbuhan dan masih mampu ditolerir oleh ikan nila yang dipelihara. Nilai pH yang ditoleransi ikan nila berkisar antara 5 sampai 11, tetapi pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal adalah pada kisaran pH 7 sampai 8, Ari 1999. Oksigen terlarut diperlukan untuk respirasi, proses pembakaran makanan, aktivitas berenang, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. Pada level di bawah, 1 mg atau 1 dapat menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ikan. Beberapa jenis ikan air tawar mampu bertahan hidup dengan konsentrasi oksigen kurang dari 4 mg per 1 atau per milion atau ppm, tetapi nafsu makanannya mulai menurun. Sucipto 2005. Kesimpulan dan saran. Manajemen pemberian pakan pada pembesaran ikan nila menghasilkan biomasa sebesar 504 kg dengan bobot rata-rata 140 gram per ekor dan tingkat kelangsungan hidup ikan sebesar 93,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan penerapan manajemen pemberian pakan yang didukung oleh kisaran parameter kualitas air yang optimal akan menghasilkan tingkat kelangsungan hidup ikan yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.